puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita menjalankan ibadah sholat isya berjamaah dan juga dilanjutkan dengan sholat tarawih dan sholat witir. Mudah-mudahan ibadah sholat kita, ibadah sholat kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ada ibu-ibunya kan? Ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sudah memasuki malam yang ke beda-beda ya. 21. Kalau puasa ingin cepat-cepat selesai. Ya, cepat lebaran. Ya, malam ini malam yang ke-21. Ada yang ya, benar. Berarti kita sudah sampai ke malam 20 atau 21. Sampai akhir Ramadan, pertanyaannya ada dua. Bapak Ibu jawab. Tapi kalau yang bisa jawab nggak ada hadiahnya. Pertanyaan saya, masih 10 hari atau tinggal 10 hari? Masih 10 hari. Kalau 10 hari ya, masih 10 hari atau tinggal 10 hari? Jawaban ini, Bapak kalau jawab ini, itu menunjukkan kepribadian dan pola pikir orang itu. Mindsetnya itu dilihat dari jawabannya. Siapa yang jawabnya masih 10 hari? Gak ada yang jawab nih. Berarti tinggal 10 hari semua ini. Masih 10 hari. Masih 10 hari atau tinggal 10 hari? Masih 10 hari. Ada yang jawab tinggal 10 hari? Nah, kalau jawabannya masih 10 hari, itu berarti puasa itu terasa berat. Nah, itu ya. Kalau yang jawabannya tinggal 10 hari, kecil. Iya. Contoh kita pulang kampung, ya, yang rumahnya misalnya Semarang, ya, sampai di Batam, masih jauh, kira-kira masih berapa kilo? Ya, cuma tinggal misalnya 20 kilo, tinggal 20, berarti dekat. Ya. Kalau jawabannya masih 20 kilo, seolah-olah masih jauh gitu. Ya. Beda sama isi dompet. Nah, beda. Kalau isi dompet, di dompet ada duit 100.000. Pertanyaannya, yang di dompet itu masih 100.000 atau tinggal 100.000? Masih ya. Kalau yang jawabannya masih 10.000, ya berarti ada 3 tuh, masih 10.000, tinggal 10.000, atau dua-duanya benar. Ini kayak anak sekolah ini. Kalau yang jawab masih 10.000, berarti orang itu punya jiwa optimis. Kalau yang jawab tinggal 10.000, itu berarti orang yang pesimis saja. Dia tinggal 100.000. So, kalau yang jawabnya masih 100.000, pede dia, ya itu sekedar prolog aja.
Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal dia Ramadan kita yang sudah kita jalankan mudah-mudahan diterima oleh Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, dapat menyelesaikan ibadah ini tuntas 1 bulan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kadang kita bersemangat dalam beribadah, tapi juga kadang-kadang kita males beribadah. Manusia itu. Iya, enggak suruh jawab, udah jawab sendiri. Kadang kita semangat dalam beribadah, kadang kita malas dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan orang itu bersemangat dan apa yang menyebabkan orang itu malas untuk beribadah? Ya, siapa yang bisa jawab? Kenapa? Kadang-kadang kita semangat nih ibadah terasa ringan, tapi kadang-kadang malas, berat. Untuk bangun subuh itu berat banget. Tapi kadang-kadang kita semangat sebelum subuh dan bangun, bahkan kadang-kadang malam juga bisa bangun untuk sholat tahajud. Tapi kadang-kadang baca Quran 1 halaman aja udah ngantuk. Apa yang menyebabkan orang itu bisa bersemangat atau malas dalam beribadah? Salah satu faktor yang menyebabkan orang itu bisa bersemangat dalam beribadah atau orang itu malas beribadah adalah kondisi hati seseorang. Apabila hati orang itu sehat, apabila hati orang itu bersih, maka dia pasti akan bersemangat dalam beribadah. Dia pasti akan teringat untuk melaksanakan ibadah. Jangankan sholat subuh, bangun malam dia bisa. Tidak terasa berat. Itu apabila hati orang itu bersih, apabila hati kita itu sehat. Sebaliknya, apabila hati itu kotor, banyak nodanya, apabila hati itu sakit, maka orang itu akan terasa berat untuk melaksanakan ibadah, malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah hati yang sakit, apakah yang hati yang kotor itu bisa disembuhkan atau bisa dibersihkan? Jawabannya bisa. Atas izin dan pertolongan Allah, hati yang sakit itu bisa disembuhkan, hati yang kotor itu pun bisa dibersihkan. Dan salah satu faktor terbesar yang bisa menyembuhkan hati yang sakit dan membersihkan hati yang kotor itu adalah Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82, tadi ayatnya saya baca, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran itu syifa, penawar, obat, penyembuh bagi hati yang sakit. Semakin banyak kita membaca ayat Al-Quran, maka hati kita akan semakin bersih. Semakin sering kita membaca Al-Quran, maka hati kita semakin bersih, semakin sehat. Sebaliknya, apabila kita jarang menyentuh Al-Quran, jarang membuka Al-Quran, maka hati kita lama-lama akan banyak penyakit. Apabila kita jarang membuka Al-Quran, maka hati kita semakin lama semakin banyak noda. Bapak Ibu jamaah sekalian, di bulan Ramadan ini ada 2 hal yang istimewa. Yang pertama adalah puasa Ramadan, yang kedua adalah Al-Quran. Apabila 2 hal ini dipadukan, maka efeknya sungguh sangat luar biasa. Kalau boleh diibaratkan,
puasa dan Al-Quran itu ibarat air dan sabun. Ketika kita membersihkan barang yang kotor hanya menggunakan air, maka barang itu tidak akan bersih. Begitu pula sebaliknya, kita membersihkannya hanya pakai sabun, itu pun tidak akan bersih kalau tanpa air. Maka apabila ketika kita membersihkan itu antara sabun dan air itu dipadukan, maka efeknya sungguh sangat dahsyat. Begitulah hati kita. Puasa kita dipadukan dengan bacaan Al-Quran kita, maka itu sangat berpengaruh, efeknya luar biasa terhadap kesehatan, kesembuhan, dan kebersihan hati seseorang. Makanya di bulan Ramadan itu wajar apabila Allah menurunkan Al-Quran, sebagaimana yang difirmankan di surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Untuk dibaca, dikaji, dipelajari, lalu diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita, Iqra'ul Qur'an fi syahrin. Baca Al-Quran itu dalam waktu 1 bulan. Kalau kita membaca Al-Quran maksudnya itu menghatamkan Al-Quran itu dalam 1 bulan, berarti 1 harinya 1 juz. 1 hari 1 juz. 1 bulan hatam itu batas minimal. Jadi kalau kita sehari itu kurang 1 juz, berarti jauh dari batas minimal. Batas minimal, karena minimal kata Nabi, Iqra'ul Qur'an fi syahrin. Bacalah Al-Quran itu dalam 1 bulan. Bahkan hadis ini disampaikan kepada sahabat Abdullah bin Amr. Lalu sahabat Abdullah itu menjawab, "Ya Rasulullah, kalau 1 bulan 1 hari 1 juz, saya masih kuat. Saya masih kuat. Kalau begitu, Iqra'ul Qur'an fi 'ashrin." Hatamkan Al-Quran dalam waktu 20 hari. 20 hari masih kuat ya Rasulullah. Masih nantang. Iqra'ul Qur'an fi 15. Bacalah Al-Quran dalam waktu 15 hari. Berarti 1 hari 2 juz. Itu pun Abdullah bin Amr masih mengatakan, saya masih kuat ya Rasulullah kalau sehari 2 juz. Iqra'ul Qur'an fi 'ishrin. Bacalah Al-Quran dalam 10 hari. Berarti 1 hari 3 juz. Masih kuat ya Rasulullah. Akhirnya terakhir Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Qur'an fi 7. Hatamkan Al-Quran dalam waktu 1 minggu. Stop, kata Rasulullah. Jangan sampai kurang dari 1 minggu meskipun kamu kuat. Kalau kita melihat orang-orang soleh dulu, Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan khatamnya berapa kali? 60 kali. 60 kali. Kalau kita bahasanya di WA cekak gitu ya, cek gitu. Ya, berdetak aku. Itu biasa. Kenapa? Ini rahasianya Bapak Ibu. Kenapa Imam Syafi'i bisa mengatakan siang 1 kali hatam, malam 1 kali hatam? Ustaz, kalau begitu berarti dia nggak bisa ngapa-ngapain dong, nggak bisa tidur, nggak bisa main HP, nggak bisa istirahat, nggak bisa olahraga. Bisa. Ini adalah rahasia Al-Quran. Orang yang meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, maka waktunya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya waktu diberkahi? Waktu yang dimiliki oleh seseorang itu akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tidak bisa dilogikakan. Logikanya kalau waktu dihabiskan untuk baca Al-Quran, berarti kan waktunya habis. Untuk mengajarkan yang lain tidak bisa.
menggunakan waktu untuk membaca Al-Quran, maka apapun pekerjaan yang dilakukan hari itu pasti akan tuntas dan selesai. Tidak ada yang tertunda. Makanya ini bukan suatu karomah atau kelebihan, tetapi memang itulah adanya. Makanya para kiai-kiai di Jawa itu yang punya pesantren Al-Quran, kalau diundang, misalnya kayak Pak Arwan dari Kudus ke Grobogan, itu perjalanan dalam waktu 1 jam. Itu kalau beliau yang ke sana tidak sampai 1 jam. Kenapa? Waktunya, jaraknya itu dipersempit, waktunya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak Ibu mau praktek silakan. Nanti kalau enggak sesuai, sampaikan kepada saya. Biasakan membaca Al-Quran itu sebelum jam 6 pagi. Semakin banyak ayatnya Al-Quran yang kita baca, apakah itu sebelum subuh atau setelah subuh, maka semakin banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan di hari itu. Semakin sedikit ayat Al-Quran yang kita baca di pagi hari, maka semakin sedikit pekerjaan yang bisa kita selesaikan. Maka kalau orang itu rajin baca Al-Quran, tidak ada yang namanya lembur. Tidak ada. Berarti kalau orang itu pekerjaannya dilembur, ditunda, berarti dia nggak baca. Dia nggak baca. Kalau harinya diawali, maka dia pasti akan bisa menyelesaikan. Nah, inilah rahasia Al-Quran. Bulan Ramadan belum turunnya Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, salah satu pertanyaan nanti di akhirat. Jadi saya bukan peteni, bukan takut-takut di hari Al-Quran. Nanti di hari kiamat itu semua orang akan ditanya tentang 4 hal. An-umrihi fi ma'afna, tentang umurnya, untuk apa kau habiskan. An-jasadihi fi ma'ablah, tentang badannya ini, jasadnya ini, untuk apa dipergunakan. An-malihi min aina tasabahu wa bima anfaqu. Kalau harta, pertanyaannya 2. Dari mana kau dapatkan dan untuk apa kau pergunakan? Dan yang keempat, an ilmihi, tentang ilmu, apakah sudah diamalkan? Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikasih umur oleh Allah. Nanti ditanya, umurmu kau habiskan untuk apa? Ya, umurmu kau habiskan untuk apa? Di sini kan saya keseharian saya ngajar Quran, Pak. Makanya omongan saya tentang Quran. Di sini kan dipakai anak-anak untuk belajar Quran. Maka alangkah indahnya kalau bapak ibunya itu juga belajar. Nah, ya, di Jakarta Utara itu ada program namanya belajar Al-Quran untuk manula. Ya, manusia lanjut usia. Ya. Disingkat PAUL. PAUL itu kalau orang Betawi bilang PAUL itu apa? PAUL itu kan jelek ya. PAUL gitu, pendidikan Al-Quran untuk orang lanjut usia lanjut. Nah, itu masih ngaji. Bapak Ibu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Maka selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, pergunakan. Ustaz sudah tua, Ustaz, susah, dijamin oleh Allah. Di surah Al-Qamar ini ayat diulang oleh Allah sampai 4 kali. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir, dan sungguh kami mudahkan bagi siapa saja yang mau belajar mempelajari Al-Quran. Diulang sampai 4 kali. Ustaz, lisannya itu sudah belepotan. Ya, yang kedua, malu. Udah tua masih belajar bapak. Kalau bapak itu malu, panggil Ustaz. Ya, kenapa? Karena masa iya orang Islam juga bisa baca kitab sucinya sendiri. Saya sering sampaikan. Dulu, waktu Ahok jadi gubernur, ya kan di demo. Kenapa dia di demo?
karena melecehkan Al-Quran. Sekarang pertanyaan, yang demo itu bisa baca Quran? Itu sebetulnya kalau kita sadar ya, kita sebetulnya itu Allah mengingatkan warga Jakarta. Kenapa ada sampai orang non-muslim itu kok melecehkan Al-Quran? Itu berarti Al-Quran itu tidak diapa-apakan oleh orang Islam. Tidak dibaca, tidak dikaji, tidak dipelajari, tidak dihafalkan, tidak diamalkan. Sehingga Allah mengingatkan itu. Mestinya begitu. Ya dia masih bagus saja. Untungnya lengser gitu kan. Itu sebetulnya kalau kita mau berpikir secara objektif, itu mengingatkan dia ya. Kalau seandainya umat Islam itu semua mempelajari Al-Quran, nggak ada orang yang non-muslim berani belajar Al-Quran, nggak akan ada, nggak berani. Itu peringatan buat kita. Kenapa? Karena orang Islamnya sendiri nggak mau belajar Al-Quran. Sehingga apa? Ada orang yang non-muslim belajar Al-Quran. Maka selama kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus syukuri. Siapa di antara bapak ibu yang pagi hari bangun tidur tadi berdoa sama Allah, ya Allah, berikan aku nafas lagi. Ada nggak? Nggak ada. Tapi setiap hari kita dikasih oksigen oleh Allah free, nggak pakai bayar. Padahal kalau kita mau beli oksigen waktu pandemi itu sampai tabung gas itu banyak habis, harganya mahal Pak. Sehari itu bisa puluhan juta hanya untuk membeli oksigen, tapi kita nggak pernah bersyukur. Kita anggap itu biasa. Kenapa? Karena nikmat itu sering kita rasakan, sehingga kita menganggap bahwa itu bukan suatu nikmat yang luar biasa. Yang kedua, apabila ada orang yang membeli satu bola mata Bapak Ibu semua, bola mata kita dibeli 1 M, boleh nggak? 1 M, 1 bola mata, boleh nggak dikasihkan? Nggak akan dikasih. Tapi ketika kita bisa melihat sempurna, kita nggak merasakan bahwa itu suatu nikmat yang luar biasa. Kita baru sadar ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus bersyukur. Ungkapan rasa syukur kita, ayo kita belajar, kita tingkatkan amal ibadah kita. Kenapa? Kalau enggak nanti nikmat itu dicabut oleh Allah, kita baru sadar, oh ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Ada kisahnya agar kita itu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang kakek umurnya 70 tahun. Sudah beberapa hari dia nggak bisa kencing. Nggak bisa kencing. Kita kalau pulang kampung di tol, rest areanya penuh terus. Kita pengen kencing nggak bisa. Kan nahan kencing kan sakitnya minta ampun ya. Ini kakek ini udah beberapa hari gak bisa kencing. Akhirnya apa? Periksa ke dokter. Lalu kesimpulannya, bapak ini, kakek ini harus operasi. Akhirnya dilakukanlah operasi. Setelah operasi, singkat cerita, bapak atau kakek ini bisa kencing. Begitu dia bisa kencing, rasanya kok dia bersyukur kepada Allah. Dia nangis sebagai ungkapan rasa syukurnya karena ternyata dia masih bisa kencing. Sebelum pulang, dia dipanggil oleh dokter untuk ke ruangannya. Untuk apa? Dokter memberikan dan menyerahkan kwitansi biaya operasi, biaya di rumah sakit, dan biaya obat. Totalnya itu ada 15 juta waktu itu. Begitu kakek itu menerima kwitansi yang nominalnya 15 juta itu, sang kakek pun menangis. Lalu dokternya bertanya, "Kek, kenapa kok nangis? Apa karena biaya operasinya terlalu mahal sehingga kakek gak bisa bayar?" Kalau memang kakek gak bisa bayar, gak punya uang, saya kasih potongan.
Apa jawabannya kakek? Dokter, jangankan 15 juta, 5 kali 15 juta, 75 juta sampai 100 juta saya masih mampu membayar. Lalu kenapa kakek itu menangis? Dokter, saya baru sadar dokter, ternyata untuk bisa kencing saya harus mengeluarkan uang 15 juta. Selama 70 tahun saya kencing tidak pernah bayar dan tidak pernah mengeluarkan sepeser pun uang. Tapi ketika kita bisa kencing kita nggak biasa. Itu berarti kita itu termasuk orang yang tidak pandai bersyukur. Saya punya kawan karena saya sering di wali kota, di bagian kisah itu ada teman saya, Pak. Ini fakta. Gara-gara nggak bisa kentut, itu keluar duit jutaan rupiah dan nggak sembuh-sembuh. Gara-gara nggak bisa kentut, lambungnya kena. Kemudian dia juga punya sakit tulang belakangnya itu, ada usus buntu kemana-mana. Gara-gara apa? Gak bisa kentut. Dia ngomong sama saya, Pak Kiai, saya kalau 2 hari atau 3 hari gak kentut berarti tanda-tanda penyakit saya kambuh. Tapi ketika kita bisa kentut malah diketawain, ya kan? Kentut itu nikmat, Pak. Ya, maka ya kita baru sadar ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di dalam agama kita diajarkan kalimat yang mengungkapkan kita itu harus menjadi orang yang pandai bersyukur. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah. Dalam kondisi apapun kita tetap bisa mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita. Bahkan ketika kita dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa bersyukur. Selama apa? Selama iman itu masih ada di dalam diri kita. Udah lama ya? Udah setengah jam? Ya, bentar lagi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Seandainya toh kita dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakitnya banyak komplikasi, ya, kita masih bisa bersyukur. Selama kita masih punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keimanan itulah yang akan kita bawa ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya orang sepanjang hidupnya sehat tapi tidak ada punya keimanan kepada Allah? Contohnya siapa? Fir'aun itu gak pernah sakit, tapi karena gak ada keimanan, buat apa kesehatan? Selama kita masih diberikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang hartanya banyak, buat apa harta yang banyak? Kekayaan yang begitu melimpah kalau orang itu di hatinya tidak ada keimanan kepada Allah. Contohnya siapa? Maka seandainya toh Allah memberikan sakit kepada kita, selama keimanan itu masih ada di dalam hati kita, masih kita bisa mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Karena keimanan itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di kehidupan yang sangat lama, abadi dan seterusnya, yaitu di kehidupan akhirat nanti. Maka harus kita jaga keimanan itu, harus kita pertahankan keislaman itu, karena itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur, sehingga nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih yang mau dikurangkan maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.